Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4281 sampai bab 4283. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4281. Ayo pergi, kami akan menemanimu. Zhong Qi berkata sambil bangkit. Nenek Zhen juga berdiri, dan mereka bertiga bersama-sama menuju ke halaman tempat Chen Ping berada. Saat ini, Chen Ping berada di dalam kamarnya, mengikuti Bai Shalou dan Fire Phoenix saat mereka bermain game. Sudah berhari-hari berlalu, dan begitu Chen Ping kembali, Bai Xiao dan Fire Phoenix menariknya ke dalam kamar. Chen Ping tidak berdaya, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Dia juga tahu bahwa keduanya patah hati. Tuan Chen, kepala keluarga Zhen ada di sini, menunggu Anda di ruang tamu. Ye Jiun berjalan ke pintu dan mendengarkan suara-suara ramai di dalam ruangan, jadi dia berteriak dengan suara pelan. Begitu Chen Ping mendengar ini, dia buru-buru berpakaian dan berjalan keluar ruangan. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Zhen. Chen Ping hanya meminjam dari orang lain, dan sekarang Zhen Yuandao telah datang sendiri. Tentu saja Chen Ping ingin bertemu. Mengikuti Jiun ke ruang tamu, dia melihat Zhen Yuandao, Nenek Zhen, dan Zhong Yi semuanya ada di sana. Jadi dia buru-buru berkata, "Ya kepala keluarga Zhen, aku ingin tahu apa yang membuatmu mencariku?" Rekan Taois Chen memang masih muda. Dia baru saja kembali dan belum beristirahat. Zhen Yuandao berkata sambil tersenyum tipis. Nenek Zhen dan Zhong Yi juga tertawa. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, dengan sedikit konsentrasi, mereka dapat mendengar suara-suara di dalam ruangan. Chen Ping, di sisi lain, sedikit malu. Hei, itu sedikit rutinitas. Rekan Taois Chen, 2 hari yang lalu, dinasti Kekaisaran Xiao mengirim seseorang untuk mencarimu, dan karena kamu tidak ada di sana, mereka tinggal di rumah besar. Kata Zhen Yuandao. Orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao mencariku? Mungkinkah kondisi Kaisar Xiao kambuh? Chen Ping terdiam sejenak dan berkata, "Itu tidak benar. Dinasti Kekaisaran Xiao membiarkan sejumlah besar binatang roh. Hanya saja beberapa binatang roh baru-baru ini jatuh sakit dan berada dalam kondisi yang serius. Jadi mereka ingin meminta rekan Daois Chen untuk pergi dan membantu melihatnya." Kata Zhen Yuandao. "Oh, itu saja. Aku akan pergi ke dinasti Xiao. Tulang abadi yang dijanjikan Kaisar Xiao kepadaku belum diberikan." Chen Ping sebenarnya berencana pergi ke dinasti Xiao juga untuk mengambil tulang abadi itu. Dia ingin melihat apakah tulang abadi itu adalah kerangka Raja Iblis Awan Merah. Kalau begitu, aku akan mengajak rekan Daois Chen untuk menemui orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao. Zhen Yuandao berdiri dan kemudian melanjutkan, "Rekan Daois Chen, dinasti Kekaisaran Xiao hanya mengundang Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengajak kami juga? Kami juga ingin belajar dari rekan Daois Chen." "Tentu saja bisa. Aku hanya tidak mengerti apa maksud orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao, tapi aku akan memberitahu mereka." Chen Ping mengangguk. Bagus juga kalau Zhen Yuandao dan yang lainnya ikut, lagi pula Chen Ping kurang familiar dengan dinasti Kekaisaran Xiao. Jadi kalau ada apa-apa, dia masih bisa mengikuti Zhen Yuandao dan yang lainnya untuk meminta nasihat. Melihat Chen Ping setuju, Zhen Yuandao sangat gembira dan kemudian membawa Chen Ping untuk
untuk bertemu orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao. Yang dikirim Xiao Yuanshan adalah seorang pria parubaya, ahli alam Mahayana. Perdana Menteri Yu, ini Chen Ping yang Anda cari. Setelah Yan Yuandao membawa Chen Ping, dia langsung berkata dengan hormat kepada pria paruh baya itu. Ketika lelaki setengah baya itu melihat ini, dia kemudian buru-buru memberi hormat ke arah Chen Ping. Selamat siang, Tuan Chen. Saya Perdana Menteri Yuan Qiang dari dinasti Kekaisaran Xiao, dan saya datang ke sini khusus untuk mengundang Tuan Chen atas nama Kaisar Xiao. Chen Ping melirik Yuan Qiang. Meskipun dia belum terlalu tua, dia telah mencapai peringkat kedua kekuatan alam Mahayana. Tidak heran dia mampu menduduki jabatan Perdana Menteri di dinasti Kekaisaran Xiao. Perdana Menteri Yu, lebih dari itu, bolehkah aku membawa kepala keluarga Zhen dan yang lainnya bersamaku? Chen Ping bertanya. Tentu saja bisa. Selama Tuan Chen bepergian, tidak ada masalah berapa banyak orang yang ikut pergi. Yuan Qiang berkata. Baiklah kalau begitu, izinkan aku pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Kita akan kembali setelah ini. Chen Ping mengangguk lalu pergi memberitahu Fire Phoenix dan Bai Shalou bahwa mereka akan pergi. Dia tidak bisa pergi begitu saja sendirian. Bisa-bisa saat dia kembali, mereka berdua akan marah lagi dan menghukumnya dengan pukulan. Chen Ping bisa jadi agak kewalahan. Kekuatan kedua wanita ini, Chen Ping dapat dianggap sebagai penghargaan yang nyata. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4282. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chen Ping mengikuti Zhen Yuandao dan yang lainnya. Sementara mereka mengikuti Fei Wenqiang ke dinasti Xiao, Chen Ping dan yang lainnya duduk di dalam kereta. Sementara di luar, 8 binatang roh menarik kereta ke depan. 8 binatang roh ini semuanya memiliki sayap yang besar, namun tubuh mereka seperti harimau. Oleh karena itu dinamakan binatang harimau terbang. Perdana Menteri Yu, apakah dinasti Kekaisaran Xiao Anda melahirkan banyak binatang roh? Chen Ping bertanya. Penting untuk diketahui bahwa membesarkan binatang roh sangatlah merepotkan dan mahal. Banyak orang bahkan tidak bisa mendapatkan sumber daya untuk budidayanya sendiri, apalagi sumber daya untuk dikonsumsi binatang roh mereka. Oleh karena itu, banyak orang tidak dapat menjinakkan binatang roh, dan bahkan di klan besar pun, tidak banyak dari mereka yang menjinakkan binatang roh. Kini dinasti Xiao masih membesarkan binatang roh dan menggunakan mereka untuk menarik kereta untuk bepergian. Dapat dilihat bahwa dinasti Xiao ini benar-benar kaya. Tidak banyak, dibandingkan dengan dinasti Kekaisaran Xiao yang begitu besar, ada banyak tempat yang membutuhkan binatang roh. Sekarang diperkirakan ada beberapa ribu binatang roh di sana, Yuan Qiang berkata. Beberapa ribu kepala. Chen Ping terkejut, bahkan Zhen Yuandao dan yang lainnya, mereka semua memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Ribuan binatang roh, ini adalah jumlah konsumsi yang besar setiap harinya. Selain dari kekuatan-kekuatan teratas dari alam surgawi seperti dinasti Kekaisaran Xiao, dikhawatirkan tidak ada seorang pun yang mampu membesarkan binatang roh sebanyak itu. Tuan Chen jangan khawatir, hanya beberapa lusin binatang roh yang sakit, tidak semuanya sakit. Melihat ekspresi Chen Ping, Yuan Qiang buru-buru menjelaskan. Dia mengira Chen Ping terkejut mendengar jumlah beberapa ribu binatang roh. Lagi pula, dari ribuan binatang roh, sekalipun Chen Ping kuat, dia mungkin tidak akan bisa menyembuhkan mereka. Dia tidak akan sanggup melihat mereka semua, akan menjadikan dia sangat lelah. Perdana Menteri Yu, bolehkah saya bertanya penyakit apa yang diderita binatang roh ini? Chen Ping ingin memahami terlebih dahulu,
Penyakit apa yang diderita binatang buas roh ini pada akhirnya? Kapan saatnya untuk mengetahui bagaimana memulainya? Tuan Chen, binatang-binatang roh ini memiliki gejala yang berbeda-beda, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda secara rinci. Tunggu sampai kami tiba di tempat itu, Anda bisa melihatnya sendiri. Yuan Qiang berkata. Baiklah. Chen Ping mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Binatang harimau terbang itu menarik keretanya agar terbang cepat di udara, dan setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 hari, ia melaju melewati kota yang sangat megah dan spektakuler. Kota ini takut ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari kota Kaisar Iblis. Apakah ini dinasti Kekaisaran Xiao? Chen Ping menatap kota di bawah dan berkata dengan kaget. Tuan Chen, ini adalah ibu kota dinasti Kekaisaran Xiao, kota tanpa penyesalan. Sebenarnya, kita sudah lama memasuki batas wilayah dinasti Kekaisaran Xiao. Seluruh dinasti Kekaisaran Xiao memiliki 172 ibu kota, wilayahnya sangat luas. Yuan Qiang berkata. Baru saat itulah Chen Ping mengerti bahwa mereka telah lama memasuki dinasti Kekaisaran Xiao, dan kota besar ini hanyalah ibu kota dinasti Kekaisaran Xiao. Chen Ping pernah mendengar bahwa dinasti Kekaisaran Xiao mempunyai kekuatan yang sangat besar, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Binatang harimau terbang itu turun ke arah kota tanpa benteng, dan ketika semakin dekat barulah Chen Ping menyadari bahwa kota besar tanpa benteng itu dikelilingi oleh formasi. Tampaknya dinasti Xiao ini juga memiliki ahli formasi, maka seharusnya ada juga apoteker, tetapi sepertinya apoteker dinasti Xiao tidak dapat menangani binatang roh yang sakit ini. Binatang harimau terbang itu menarik keretanya dan mendarat di gerbang kota. Beberapa penjaga segera membuka gerbang dengan hormat setelah melihat binatang harimau terbang. Melihat kejadian itu, banyak warga kota yang juga langsung minggir dari jalan, berhenti dan tidak ada yang bergerak seorang pun. Chen Ping melirik sekilas ke arah penjaga gerbang kota yang secara mengejutkan memiliki kekuatan seperti di alam penyeberangan. Shen Yuandao dan yang lainnya juga melihat dengan wajah terkejut. Sepertinya mereka juga belum pernah ke kota tanpa benteng ini. Bahkan para penjaga gerbangnya pun berada di alam penampilan transisi, jadi bisa dilihat sejauh mana kekuatan dinasti Kekaisaran Xiao ini telah tercapai. Shen Yuandao dan 4 keluarga besar kota Yongle sungguh tidak berarti apa-apa di hadapan dinasti Kekaisaran Xiao. Bahkan Chen Ping, yang telah bepergian jauh dan melihat banyak tempat di dunia, kini sangat terkejut dengan kekuatan dinasti Kekaisaran Xiao. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4283. Terutama kota tanpa benteng ini, kota terbesar yang pernah dilihatnya. Perdana Menteri Yu, mengapa setelah kita memasuki kota, semua orang di kota tidak bergerak? Chen Ping memandang kedua sisi jalan, kerumunan orang yang berdiri diam, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah peraturan dinasti Xiao kami, juga untuk mencegah siapapun melakukan pembunuhan. Lagi pula, di dinasti sebesar ini, akan selalu ada orang yang punya niat jahat di dalam hatinya. Yuan Qiang berkata terus terang. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Peraturan seperti ini benar-benar dapat menghindari pembunuhan. Tidak seorang pun diizinkan bergerak. Jika mereka bergerak, mereka akan diperlakukan sebagai pembunuh. Meskipun metode ini tidak bermoral, namun sangat efektif. Chen Ping tahu bahwa di dunia sekuler sebenarnya semuanya sama saja. Seringkali ketika petinggi bepergian,
mereka juga sudah berada di bawah darurat militer terlebih dahulu dan mengosongkan staf. Tampaknya alam surgawi ini tidak berbeda dengan dunia sekuler. Hanya saja, semua orang di alam surgawi adalah kultivator. Tetapi setelah semua orang berkultivasi keabadian, para kultivator abadi tidak ada nilainya lagi. Tak lama kemudian, Chen Ping tiba di kota kekaisaran yang berada di pusat kota. Setelah sampai di sini, Chen Ping turun dari kereta dan hanya bisa masuk dengan berjalan kaki. Namun, Xiao Yuanshan dan Xiao Feng, ayah dan anak, sudah menunggu di pintu masuk kota kekaisaran. Jelaslah bahwa Xiao Yuanshan ini mementingkan Chen Ping. "Tuan Chen, ini perjalanan yang panjang, ini sulit." Xiao Yuanshan sangat sopan saat dia maju dan menyapa Chen Ping di belakangnya, tanpa sedikit pun membuat pendirian. Xiao Feng, di sisi lain, membungkuk dalam-dalam ke arah Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, kebaikan hati menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Kaisar Xiao, Pangeran, kalian semua terlalu sopan. Aku hanya mengangkat tanganku. Lagi pula, kalian semua juga sudah membayarnya. Ini dianggap sebagai transaksi dari pihak kami. Ini bukan bantuan untuk menyelamatkan nyawa. Chen Ping buru-buru melambaikan tangannya. Xiao Yuanshan mengikuti sikap Xiao Feng, menyebabkan Chen Ping merasa agak tersanjung. Melihat pemandangan ini, Zhen Yuandao dan yang lainnya juga merasa iri dalam hati. Jika keluarga Zhen mereka dapat menerima perlakuan seperti itu dari Kaisar Xiao, maka keluarga Zhen akan menjadi makmur. Oh, hampir saja aku lupa. Aku masih punya tulang abadi yang belum kuberikan pada Tuan Chen. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Xiao Yuanshan langsung menampar keningnya saat mendengar kata-kata Chen Ping. Kaisar Xiao, bukan itu yang kumaksud. Tulang abadi bisa diambil kapan saja. Ayo kita pergi dan lihat binatang roh yang sakit itu. Chen Ping tahu bahwa Xiao Yuanshan telah salah memahami maksudnya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajakmu melihat. Xiao Yuanshan mengangguk dan berkata, dari awal hingga akhir, Xiao Yuanshan tidak mengucapkan sepatah kata pun di hadapan orang banyak keluarga Zhen. Dari sini, dapat diketahui bahwa keluarga Zhen benar-benar bukan apa-apa di hadapan dinasti kekaisaran Xiao. Xiao Yuanshan secara pribadi memimpin Chen Ping dan yang lainnya ke sisi kota kekaisaran, di mana ada area luas tempat cukup banyak binatang roh dikurung. Tuan Chen, makhluk roh di lingkaran ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tiba-tiba menjadi seperti sekarang. Lihatlah. Xiao Yuanshan berkata sambil menunjuk ke salah satu halaman yang telah dibentuk formasi. Chen Ping melihatnya dan mendapati ada puluhan binatang roh di sini. Hanya saja binatang roh ini terlihat sedikit layu. Ada pula binatang roh yang sudah kehilangan kelima inderanya. Bahkan ada yang meraung dan menjerit, matanya merah. Gejala semua binatang roh ini sangat berbeda, yang membuat Chen Ping merasa sedikit aneh. Apakah tidak ada masalah dengan makhluk roh lainnya? Chen Ping bertanya. Tidak, bahkan binatang roh di halaman lain tepat di sebelah mereka semuanya normal, dan binatang roh ini memiliki sumber daya yang sama setiap hari. Hanya saja aku tidak tahu apa alasannya. Tiba-tiba binatang roh di halaman ini mengalami masalah. Aku sudah meminta semua apoteker di kota kekaisaran untuk memeriksanya, dan aku sama sekali tidak dapat menemukan alasannya. Kata Xiao Yuanshan. Aneh sekali. Karena semua binatang roh ini mengonsumsi sumber daya yang sama,
Mengapa hanya binatang roh di halaman ini yang bermasalah? Mungkinkah karena penularan virus, tetapi makhluk-makhluk roh ini tidak semuanya dari spesies yang sama? Jadi apa yang mungkin menular? Aneh sekali. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu menatap ke arah Zhen Yuandao dan Zhong Yi. Kalian berdua, aku ingin tahu apakah kalian bisa melihat adanya masalah? Bersambung.